Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Widodo Saputra. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan proses login yang sudah kita lengkapi dengan session. Oke, mari kita uji coba kembali. Pastikan buat teman-teman seluruhnya untuk Apache dan MySQL-nya diharapkan sudah running ya. Kemudian kita bisa uji coba langsung yang kita kerjakan pada video sebelumnya. Localhost, daftar seperti ini. Nah, oke. Jadi biasanya kita kalau sessionnya aktif itu bisa dialihkan ya, dari halaman indeks dia akan menuju halaman login. Jadi kita masukkan loginnya widodo101@gmail.com dan passwordnya. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Ya, jadi tujuan kita pada video kali ini yaitu membuat perintah edit data biodata ya. Jadi seperti yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya, yaitu dalam proses perancangan berkas ya. Perancangan ini calon peserta atau calon siswa. Di sini saat ini kita sudah membuat terisi ya, sudah tersimpan sebenarnya. Hanya saja dari nomor registrasi, nama lengkap sampai dengan nomor HP itu masih nol, sehingga kita perlu merubah data yang nol ini menjadi isi. Oke. Nah, jadi langkah-langkah untuk kerja pada video kali ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Ketika kita berhasil masuk ke dalam dashboard, nanti di sini akan langsung tampil biodata. Oke, biodatanya seperti apa? Biodatanya kita buat untuk melengkapi dari yang masih nol ini. Oke, jadi ketika yang login itu ID biodatanya 1, maka nanti dia akan merubah nomor registrasi dan sampai dengan nomor HP itu yang ID calonnya itu adalah 1. Oke. Nah, cara kerjanya sebenarnya simpel ya, tapi ini perlu pendalaman dalam pengisian coding. Karena di sini kita membutuhkan bantuan dari Bootstrap lagi dalam pengelolaan komponen-komponen dari form. Oke. Nah, jadi yang kita butuhkan nanti adalah Bootstrap. Kita buka aja nanti dari Google ya, komponen apa yang mau kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat proses edit datanya. Langkah pertama, kita akan masuk ke dalam halaman dashboard atau index.php. Editor kita tetap sama, kita gunakan Sublime Text. Saya open folder. Oke, kemudian saya buka di sum ya, kemudian di dalam folder sum kita, htdocs dan daftar. Oke, ini dia. Jadi untuk codingnya seperti ini, kita buka indeks dulu. Nah, kita cari isi yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya. Nah, ini dia. Sudah dapat isi, coba langsung aja kita buat H2. Atau kita buat biodata calon siswa. Oke, tutup H2. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti seperti ini hasilnya. Atau kita kecilkan ya, H2 itu terlalu besar, kita ganti jadi H3. Simpan dan coba lihat hasilnya. Oke, lebih kecil atau kurang kecil, kita ganti H4 aja ya. Oke, nah ini dia. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi mengisi ID calon, karena ID calon itu auto increment ya, jadi tidak perlu kita isi. Kita mulai isi dari noregis. Untuk noregis dan nama lengkap kita juga tidak perlu isi, karena saat melakukan registrasi kita sudah mengisi
nomor registrasi dan nama lengkap. Jadi langsung aja kita buat seperti ini. Ya, teman-teman coba diperhatikan. Nah, di sini saya akan langsung buat coding form. Oke, nah pertama saya buka seperti ini. Dan di sini saya lengkapi dengan action. Saya buat dulu ke simpan atau edit calon siswa, atau saya buat proses, atau gini aja ya, edit calon siswa.php. Kemudian metodenya adalah post. Nah, tinggal kita mengisi formnya. Jadi yang pertama kita isi adalah nanti no regis dia akan tampil tadi tapi tidak bisa diubah. Oke, no. Jadi kita langsung aja ambil dari Google. Ya, kita buat bootstrap form. Nah, seperti ini. Jadi kita dikasih form dari bootstrap. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan. Codingnya ada di bawah, nah, seperti ini. Jadi tinggal copy aja. Seperti ini ya. Namanya adalah nomor registrasi, tipenya teks. Nah, ini sebenarnya bisa dihapus ya, ID boleh dihapus. Kemudian juga boleh dihapus. Nah, seperti ini. Dan ini saya rasa tidak perlu ya. Tapi coba kita simpan, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia nomor registrasi. Nah, ini mungkin keterangan ya, boleh aja diisi seperti ini. Tidak perlu diisi kembali, seperti ini. Oke. Nah, bisa ya. Nah, kita akan buat di sini, kita buat value nanti. Value-nya itu isi no regis yang sudah terdaftar. Nanti kita akan buat. Oke, berikutnya setelah kita buat seperti ini kita masukkan sedikit. Oke. Nah, seperti ini. Oke, biar terlihat rapi ya. Dan dia sudah kita buat satu bagian. Berikutnya kita akan membuat nama lengkap sama seperti no regis. Kita bisa kopas aja dari sini. Nah, di sini kita buat edit bila ada, atau edit bila ada kesalahan. Nah, ini dia. Ups, sebentar, ini kita ganti jadi nama lengkap. Simpan dan coba cek. Nah, ini nama lengkap. Nanti juga akan tampil di sini. Jadi kita perlu nanti value-nya kita isi. Berikutnya alamat, jengkel, dan seterusnya. Coba kita langsung untuk membuat alamat kita gunakan yang lebar ya, seperti ini. Nah, ini example text area. Codingnya ada di sini. Ini dia. Oke. Saya akan kopikan dan saya pastikan di sini. Oke, labelnya seperti ini. Ini example text area, ganti jadi alamat.
Oke, ini div-nya kita masukkan seperti ini. Nah, sudah jadi alamat. Kemudian jengkel itu pilihan. Kalau jengkel pilihan mungkin bisa seperti ini, atau kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi example select, kita bisa ambil nih example select, kita bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan kemari. Nah, ini dia. Ini codingnya. Dan di sini bisa ganti jenis kelamin. Ya, di sini kita buat 2 ya. Nah, jenis kelamin select. Saya belum buat name ya. Nanti setiap bagian ini kita kasih name. Ini kita kasih value seperti ini. Value. Sini pria. Sini wanita. Nah, yang satu sini juga kita ganti jadi pria dan di sini wanita. Oke, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya setelah jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir. Oke, kita buat tanggal lahir, tempat lahir. Tanggal lahir, date, mungkin seperti ini bisa. Tempat lahir juga bisa, jadi kita langsung aja. Nama lengkap ini kita kopas. Kita pastikan kemari. Di sini ganti jadi tanggal lahir. Kemudian smallnya tidak perlu ada lagi, kita buang aja. Seperti ini. Ya. Type teksnya ganti menjadi date. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk tempat lahir. Tempat lahir ya. Tapi ini jangan date, ini kita kembalikan ke teks karena ini isian ya, bukan tanggal. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya agama dan nomor HP. Agama kita sesuaikan dengan seperti jenis kelamin, nomor HP kita buat seperti tempat lahir. Jadi pertama kita akan buat agama seperti ini. Nah, saya tinggal ganti ini menjadi agama dan saya akan isi ya, isi dari setiap option value-nya. Saya hapus dulu seperti ini biar gampang. Kemudian saya kopas. Oke, sebentar. Oke, ini saya copy. 1, 2, 3, 4, 5. Isi agamanya. Ya, mohon izin kalau ada salah pengetikan ya. Oke. Di sini juga sama. Oke. Kemudian dan di sini oke. Seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti apa bisa kita lihat. Ini agama. Oke. Dan yang terakhir adalah nomor HP. Nomor HP ini mirip ya seperti tempat lahir, kita bisa kopas saja. Kita pastikan dia di sini. Namanya adalah nomor HP garis miring WA, contoh seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masukkan tombol ya. Tombol juga ada di dalam barisan form. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ada tombol ini. Ya. Tombol ini bisa diambil langsung seperti ini button ya, dari button. Nah, oke.
Kita copy dan coba pastekan. Nah, input type submit kelasnya primary. Kalau primary dia warnanya biru. Kalau mau warna merah dia namanya danger. Ya, kita coba warna biru aja. Kita ganti jadi simpan perubahan. Oke, coba dilihat hasilnya. Inilah form yang berhasil kita buat. Oke, rasa-rasa ini ada jarak, perlu jarak ya. Kalau perlu jarak, teman-teman bisa buat seperti ini. Seperti ini dan tutup div. Saya rasa ini sedikit berjarak. Ops, kalau tidak, kita bisa buat isian seperti ini. P, tutup P. Nah, seperti ini. Simpan dan lihat, nah ini sudah berjarak. Jadi data yang sudah form yang sudah kita buat ini akan kita beri nama ya. Ya, beri nama dan ini perlu di edit nanti biar agar data yang terkirim itu benar. Nah, berikutnya kita akan coba menamainya. Yang pertama kita akan balik ke atas. Saya akan masukkan dulu satu buah inputan. Input type namanya hidden. Input type hidden. Name-nya adalah ID calon. Kemudian di sini value saya kosongkan dulu. Yang kedua untuk nama lengkap ya, input type text saya buat name-nya nama underscore lengkap. Untuk alamat ya, kita buat di text area, kita buat text area name alamat huruf kecil ya, perhatikan hurufnya. Untuk jenis kelamin saya buat seperti ini. Select name Jenkel sesuai dengan nama yang ada di dalam tabel. Tanggal lahir di inputnya, input type date, name-nya adalah tgl lahir. Oke, coba saya pastikan dulu apakah benar ya, tgl lahir tempat underscore lahir. Oke, saya rasa sudah tepat. Tempat lahir input type text, name-nya adalah tempat underscore lahir. Agama select name agama, dan yang terakhir ada nomor HP. Input type text, name no underscore HP. Mungkin coba kita pastikan apakah benar no underscore HP. Oke, sudah benar. Nah, kita sudah memberikan nama, tapi saat ini kita perlu untuk membuat isinya. Misal bagaimana cara kita menampilkan nomor registrasi dengan nama yang login gitu. Misalnya kita buat di sini welcome, atau di sini ya, di sini bisa ya, kita buat welcome siapa yang login gitu. Nah, caranya cukup mudah sebenarnya. Kita di indeks ini sudah terbantu, tinggal kita cari aja apa teksnya. Misalnya this week mau kita ganti, nah teman bisa Ctrl F ya, bisa find, kita buat this week. Nah, ini dia kan ketemu this week. Nah, ini bisa kita ganti seperti ini, welcome siapa nama yang login. Nah, siapa nama yang login sebenarnya sudah mudah kita kerjakan ya kan. Sini kita tinggal panggil aja sebenarnya dari yang login. Yang login sudah mengirim cek login. Pada cek login sudah ada datanya seperti ini. Di sini sudah dikirim bahwasanya ini session email ya, adalah email. Jadi kita bisa masukkan email di sini sebenarnya. PHP seperti ini. Nah, ini bisa kita buat begini. Kita balik ya. Variabel email sama dengan nah. Oke, maka tinggal kita panggil echo variabel email. Oke, tutup PHP. Nah, jadi kita cek hasilnya. Welcome Widodo Saputra 01. Nah, emailnya masuk. Ya, emailnya masuk.
Jadi kalau kita login dengan akun yang satu lagi, registrasi, coba kita lihat 111 ya. Oke, jadi kita coba login alamat email 1@1, ini 1, maka yang tampil adalah welcome 11. Nah, ini sesuai ya. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk menampilkan nomor registrasi? Nah, ini perlu waktu yang cukup panjang untuk mengerjakannya, karena tidak semudah yang kita pikirkan. Untuk membuatnya itu, kita harus kembali ke paling atas ya pada halaman indeks. Kita main-main di sini. Nah, saya rasa berikut ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan mencoba mengoperasikan hasil dari yang sudah kita buat. Ya, kita sudah membuat formnya, tinggal kita membuat proses editnya. Ya, proses editnya pada video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.